Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldin Supriyadi, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021, gelombang 1, angkatan 39, kelompok 4, nomor absen 40, akan mereview agenda 1 yang berisi materi wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Materi yang pertama ialah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Dan 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami, yaitu 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul dari bangsa yang lain. Sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian materi yang kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Kontemporer di sini yang dimaksud adalah hal yang modern
yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Terdapat beberapa isu-isu strategis kontemporer yang telah menyita ruang publik harus dipahami dan diwaspadai serta menunjukkan sikap perlawanan terhadap isu-isu tersebut. Undang-Undang ASN, setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya. 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian, langkah-langkah menjadi PNS yang profesional. 1. Mengambil tanggung jawab. 2. Menunjukkan sikap mental positif. 3. Mengutamakan keprimaan. 4. Menunjukkan kompetensi. Dan yang kelima adalah memegang teguh kode etik. Perubahan lingkungan strategis. Modal Insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yaitu yang pertama, modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketambahan, modal etika atau moral, dan yang terakhir adalah modal kesehatan, baik kekuatan fisik maupun jasmani. Isu-isu strategis kontemporer yaitu meliputi yang pertama korupsi, kemudian narkoba, terorisme, money laundering, proxy war, dan yang terakhir adalah kejahatan mass communication yaitu seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Teknik analisis isu kritikal. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Isu saat ini atau current issue merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan segera mungkin dari pengambilan keputusan. Yang kedua adalah isu berkembang atau emerging issue, merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. 3. Kelompok isu yang belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen, yaitu sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Teknik analisis isu yang kedua adalah isu scan. 1. Media scanning, penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional, dan media lainnya yang dapat diakses publik secara luas. Kedua, existing data, menelusuri survei, polling, atau dokumen resmi dari berbagai lembaga resmi terkait dengan isu yang sedang dianalisis. Ketiga, knowledgeable author, profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini, dan sebagainya. Yang keempat adalah public dan private organization, komisi independen, masjid atau gereja, institusi bisnis, dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tersebut. Yang kelima adalah public at large, masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut. Yang terakhir adalah teknik tapisan, menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematika artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusi yang komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kemudian materi yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik,
mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemampuan awal bela negara. Yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani. Kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. 2. Kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Kesehatan mental ini adalah sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud kinerja sistem limbik cenderung ke emosi dan sistem korteks prefrontalis cenderung rasional yang tepat. Yang ketiga ialah kearifan lokal, yaitu hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Rencana aksi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan dari berbagai ancaman. Aksi nasional bela negara. Sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekian review singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.